intinya salat, jamaah sekalian yang sama berbahagia, aqimis sholata li dzikri. Itu yang pertama. Dalam Al-Quran Allah mengatakan aqimis sholata li dzikri. Dirikan salat agar engkau mengingatku. Jadi tujuannya salat adalah mengingat Allah. Nah, kita sudah menjadi penyakit kita. Justru kalau kita sembahyang, banyak hal-hal yang tidak kita ingat tiba-tiba datang dalam pikiran kita. Biasa hilang kunci tak, atau hilang barang-barang tak sesuatu, hilang, tiba-tiba dalam sholat kita ingat, oh di sini saya taruh. Artinya apa? Kita belum bertemu dengan tujuan inti daripada sholat. Dirikan sholat agar engkau mengingatku. Kemudian Allah berfirman, wala takum minal ghafilin. Janganlah kalian termasuk orang-orang yang lalai. Janganlah engkau termasuk orang-orang yang lalai. Banyak orang sholat tapi lalai. Oleh karena itu Allah mengatakan, fawailul lil musallin. Celaka bagi orang yang sholat. Siapa yang sholat dianggap celaka? Alladzina hum an sholatihim sahun. Orang-orang yang lalai tentang sholat mereka. Para ulama mengatakan, untungnya Allah hanya mengatakan alladzina hum an sholatihim sahun. Orang-orang yang lalai tentang nilai-nilai sholat. Bukan orang yang lalai dalam sholatnya. Karena orang yang lalai dalam sholatnya, hampir setiap kita pernah lalai dalam sholat kita. Kita sholat, Allahu Akbar, nanti sadar setelah salam, capu nih salat sempajangnya. Kita sholat tarawih 20. Yang kita ingat hanya rakaat pertama, kedua, setelah itu kita terbang kemana-mana. Nanti baca doa Pak Imam, capu nih tarawih. Artinya kita lalai dalam salat. Dalam Al-Quran Allah mengatakan wala taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Kenapa orang yang mabuk dilarang salat? Orang yang mabuk dilarang salat. Wala taqrabus sholata wa antum sukara. Janganlah kalian mendekati salat dan kalian dalam keadaan mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kalian mengetahui apa yang kalian ucapkan. Banyak orang yang mabuk dalam salatnya. Maksudnya apa? Dia tidak menyadari apa yang dia baca. Dia tidak menyadari apa yang dia sedang ucapkan. Dia tidak menyadari gerakan demi gerakan yang dia lakukan. Artinya dia dalam keadaan mabuk. Orang dilarang sholat kalau mabuk. Kenapa? Karena mabuk itu dia tidak ngerti apa yang dia ucapkan. Padahal kita ini tidak minum, tapi mabuk. Mabuk apa? Mabuk dunia. Mabuk apa? Mabuk dengan pikiran-pikiran kita sendiri. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan apa yang disampaikan oleh Imamul Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin tentang bagaimana agar salat kita menjadi mi'raj bagi kita. Kata Nabi, as-salatu mi'rajul mu'mini. Salat itu adalah mi'rajnya orang beriman. Jadi bagaimana caranya agar salat kita itu bernilai mi'raj? Apa itu mi'raj? Mi'raj artinya seseorang merasakan kedekatan dirinya dengan Tuhan. Dia merasakan keberadaan Tuhan. Bagaimana sholat kita bisa mencapai hal itu? Kata Imamul Ghazali, ada 6 hal yang perlu kita perhatikan agar sholat kita menjadi nilai mi'raj sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, hudurul qalbi. Agar sholat kita bisa bernilai mi'raj,
harus hadir hati kita. Salatlah dalam keadaan hatimu hadir. Artinya hadir, kita benar-benar sadar bahwa kita sedang salat. Bahwa kita sadar kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya kalau kita berhadapan dengan seorang pejabat negara, kita berhadapan dengan bupati, kita berhadapan dengan Bapak Gubernur, tentu kita menjaga sikap kita, menjaga ucapan-ucapan kita. Kenapa? Karena kita merasa hadir di hadapan seorang pejabat. Begitu juga ketika kita sholat, hadirkan kesadaranmu bahwa engkau sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Aisyah radhiyallahu an, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhaddisuna wa nuhaddisuhu. Fa idza hadaratis salatu fa ka'annahu lam ya'rifna wa lam na'rifhu. Istighalan bi izmatillahi azza wa jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kami sedang berbincang-bincang, bercerita seperti biasa, tapi ketika hadir waktu salat, maka seolah-olah kami tidak mengenal Rasulullah dan dia tidak mengenal kami. Artinya apa? Dia fokus, hadir hatinya bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi syarat yang pertama adalah engkau berdiri dalam keadaan sadar bahwa engkau sedang berada di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tafahumun. Ini yang penting juga bagi kita. Bagaimana salat bisa khusyuk adalah memahami apa yang kita baca. Ada lagu yang kita suka, kita senang sekali dengan lagu itu. Kenapa? Karena kita menghayati makna daripada lirik lagu tersebut. Kita menikmati lagu itu karena kita memahami makna daripada lirik yang ada dalam lagu itu. Bagaimana kita bisa mencapai derajat khusyuk yang lebih sempurna? Yaitu dengan caranya memahami setiap apa yang kita baca. Pahami makna Al-Fatihah, pahami makna Subhanallah, pahami makna Sami Allahu liman hamidah, pahami tahiyat dan seterusnya. Itu langkah yang kedua bagaimana agar kita bisa khusyuk. Pak Ustaz, saya tidak bisa bahasa Arab. Itu sebenarnya bukan alasan. Karena kita bisa baca terjemahannya. Kita bisa baca di mana-mana, apalagi kalau sekarang banyak sekali ilmu di mana-mana. Bisa kita temukan di Google, bisa kita temukan di media sosial dan seterusnya. Yang kedua tadi memahami makna daripada bacaan. Kemudian yang ketiga, ta'zim. Ketika kita sholat, usahakan ta'zim. Apa itu ta'zim? Artinya merasa diri kita kecil, merasa diri kita tidak berarti sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan, andaikan satu dunia semua taat setaat-taatnya kepadaku, itu tidak menambah kebesaranku. Andainya satu dunia tidak menyembahku, maka itu tidak menurangi keagunganku. Artinya apa? Kita ini kecil, hanya setetes debu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan menghadirkan hal itu, maka muncul rasa takzim dalam diri kita. Yang keempat, al-haibah, perasaan takut. Haibah ini muncul setelah takzim. Kalau ada orang yang berkenalan dengan seorang raja, seorang penguasa, dia tahu bagaimana kuasanya raja ini, betapa luasnya kerajaannya, betapa banyak tentara dan prajuritnya. Ketika muncul rasa takzim kepada raja itu, muncul pula rasa takut.
kalau saya melakukan maksiat, saya melakukan pelanggaran, kalau raja ini menghukum saya, berapa besar akibat yang saya akan tanggung. Itu namanya haibah. Haibah muncul daripada perasaan ta'zim. Kemudian yang kelima namanya raja, harapan. Ketika kita sholat, tentu kita berharap agar Allah menerima ibadah kita. Ketika kita sujud, tentu kita berharap semoga Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita. Harapan-harapan ini, raja ini membuat kita berhati-hati. Jangan sampai ada kelalaian dalam sholat kita, sehingga kita berupaya semampu kita untuk memperbaiki sholat kita mulai takbir sampai salam. Karena kita berharap mudah-mudahan ibadah kita ini diterima oleh Allah. Kemudian yang keenam ada namanya haya, rasa malu. Setelah kita melakukan 5 hal tadi, terakhir harus ada rasa malu. Kenapa kita malu? Karena ada kekurangan-kekurangan kita dalam menunaikan ibadah kita. Mulai takbir sampai salam, tentu banyak hal-hal yang kurang dalam ibadah kita. Kadang kita lalai, teringat dengan sesuatu yang tidak ada hubungannya dalam sholat. Kadang kita terburu-buru dalam sholat. Kadang kita membaca tanpa ada perenungan, tanpa memahami makna daripada apa yang kita baca. Dengan merenungkan kekurangan-kekurangan yang kita lakukan dalam ibadah kita, maka muncullah rasa malu dalam diri kita. Ya Allah, betapa hinanya, betapa lemahnya, betapa tidak berdayanya aku di hadapan-Mu. Nah, ini 6 hal yang menurut Imamul Ghazali yang bisa mengantarkan kita untuk mencapai derajat khusyuk. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Jadi khusyuk itu bukan kita sholat sambil memejamkan mata, bukan. Karena kalau pikiranmu tidak terfokus kepada Allah, maka apapun yang kamu lakukan, hatimu dan pikiranmu akan tetap terbagi kemana-mana. Kita sedang memikirkan utang, tiba-tiba kita sholat. Meskipun kita pejamkan mata kita, tapi pikiran kita tetap terbawa kepada hutang kita. Kita sedang memasak, sudah dikasih nekmi makanan tak di dapur, kita takbir, sholatnya terbagi, pikirannya sama dapurnya dengan sholatnya. Maka ketika Anda ingin sholat, hadirkan dirimu, maksudnya hadirkan hatimu, kesadaranmu bahwa engkau sedang beribadah. Singkirkan hal-hal yang bisa membawamu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita sholat usahakan dekat dinding. Jangan dinding yang punya ada gambar-gambar. Ya, kita punya sajadah banyak gambarnya. Makanya di situ Made in China. Tapi kita suka dengan Made in China itu. Padahal gambar-gambar itu bisa mengalihkan fokus kita bagi kita orang awam. Ada sahabat, dia sholat di samping dindingnya, di samping kebun kurmanya. Tiba-tiba dia sholat, dia dengar burung bernyanyi. Akhirnya sholatnya terganggu dengan nyanyian burung itu. Setelah sholat, dia jual kebunnya. Gara-gara ini, burung-burung ini mengganggu khusyuknya sholat saya. Baginda Nabi SAW, suatu ketika dia dihadiahkan seorang sahabat namanya Abu Jaham. Dia dihadiahi sandal baru. Sandal yang baru diperbaiki talinya. Ketika Nabi sholat, di zaman Nabi lantainya masih lantai tanah, lantai pasir. Jadi beliau sholat sambil memakai sandal. Ketika dia sholat, matanya tertuju
ke sandalnya. Setelah sholat Nabi mengatakan kepada sahabatnya, ganti kembali sandal saya ini dengan sandal yang talinya yang lama, karena sandal yang baru ini telah mengganggu sholat saya. Jadi sholat, agar sholat kita khusyuk, jauhkan hal-hal yang bisa mengganggu konsentrasimu di dalam sholat itu. Jadi biasanya kita justru sholat ini dijadikan jedah untuk mengalihkan pekerjaan kita. Seperti tadi, ibu-ibu dia kasih naik masakannya dulu sambil menunggu masak, dia sholat. Jadi sholatnya tidak khusyuk. Kenapa? Terbagi. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, ada dialog Gus Dur dengan temannya. Gus Dur bertanya, bagaimana ketika engkau salat? Apakah engkau mendengar motor yang lewat kalau engkau salat? Ya, dia bilang, iya, ya saya dengar. Berarti engkau tidak khusyuk karena engkau mendengar motor yang lewat. Jadi dia bilang temannya, kalau saya bilang saya tidak dengar, ya kalau kau tidak dengar motor yang lewat berarti engkau tuli. Kita sholat ya kan kita dengar mobil lewat. Kita sholat ya kita dengar motor yang lewat, karena kita tidak tuli. Jadi bagaimana yang dimaksud dengan sholat yang khusyuk itu? Matamu tetap berfungsi, telingamu tetap berfungsi, tapi fokus pada sesuatu. Bagaimana fokus pada sesuatu? Ibaratnya kita sedang nonton televisi, nonton pemain bola. Ya, satu kali 45 menit, 1 jam. Tidak terasa pertandingan itu selesai. Kenapa? Karena kita fokus, bola kita nonton dari kaki ke kaki sampai selesai. Salat itu tetap mata kita normal, penglihatan kita normal, tetapi hati kita fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan salat matanya ditutup, telinganya ditutup, enggak. Jadi kalau ada yang bertanya, kalau kau salat mau dengar motor yang lewat, ya didengar. Nabi salat, dia dengar ada anak-anak menangis. Tetapi tangisan itu tidak mengganggunya untuk hadir bersama Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, sebagai intinya bahwa kalau kita tidak bisa khusyuk 100% dari takbir sampai salam, usahakan kita khusyuk pada tempat-tempat tertentu. Ulama kita mengajarkan minimal pada saat engkau takbir Allahu Akbar, hadirkan Allah dalam hatimu. Hadirkan kesadaran bahwa hanya Allah yang besar, selain Allah kecil. Ketika engkau membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta. Hadirkan Allah ketika engkau mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian ketika engkau mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, hadirkan Allah di situ, bahwa engkau bersaksi benar-benar tiada Tuhan yang disembah selain Allah. Kemudian ketika engkau mengucapkan salam, jagalah tempat ini kalau engkau tidak bisa khusyuk 100%. Oleh karena itu jamaah sekalian yang sama berbahagia, kenapa ketika kita mengucapkan salam assalamualaikum, kita mengucapkan astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kita baca istighfar minimal 3 kali. Kita beristighfar
Karena kita menyadari betapa banyak kekurangan sholat kita, mulai dari takbir sampai salam. Jadi kita beristighfar karena sholat kita, bukan dari dosa, tapi karena kelalaian kita dari sholat kita, kurang sempurnanya ibadah kita. Jadi astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, mudah-mudahan ibadah sholat kita ini meskipun penuh dengan kekurangan, penuh dengan kelalaian, tapi Allah tidak membebani kita kecuali sesuai kemampuan kita. Jadi biasa saya bilang, khusyuknya orang alim tentu berbeda dengan khusyuknya orang awam. Kalau orang awam, minimal dia sudah luangkan waktunya untuk sholat, itu sudah khusyuk sekali namanya itu. Tapi kalau orang alim, ya, dia tidak bisa menghadirkan Allah dalam setiap gerakannya, setiap ucapannya, berarti dia lalai dalam sholatnya. Tapi kalau orang awam, dia sudah sholat itu sudah luar biasa. Kenapa? Dia sudah bisa menghadirkan kesadaran bahwa dia butuh sholat, bukan karena kewajibannya, tetapi karena kebutuhannya terhadap rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, cukup apa yang sempat saya sampaikan. Minallahil musta'an wa ilaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.